Assalamualaikum, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kemarin kita membahas tentang korupsi waktu, dan kali ini kita bahas tentang korupsi tenaga. Bagaimana korupsi tenaga itu? Maka dalam sebuah kasus, ketika itu membangun rumah, dan rumahnya ini bagaimana dibangun oleh para pekerja. Ada orang yang ahli, dia kerjanya begitu rajin, begitu luar biasa, bisa banyak berkontribusi dalam membangun rumah, dan ada juga pekerja yang barangkali hanya sekedarnya saja. Nah, di situ padahal bayarannya sama, lalu si pemilik rumah maka menegurnya, bahkan dia tidak memberikan kesempatan lagi sehingga tidak dipakai untuk bekerja lagi. Nah, ternyata merugikan diri sendiri karena dianggap bagaimana korupsi tenaga. Orang lain sudah berjuang mati-matian sedangkan dirinya enak-enakan ketika itu. Nah, ternyata ini adalah hal yang sepele, tapi barangkali harus kita perbaiki. Baik untuk diri kita dan umumnya mungkin di sekitar dan masyarakat kita yang barangkali itu merugikan bagi orang lain, bahkan bisa merugikan bagi diri sendiri. Dan juga ada korupsi tenaga itu, misalkan ketika itu kasus lainnya adalah dia memiliki cuci motor. Dia memiliki jasa cuci motor, lalu dia rekrutlah beberapa orang, tapi dia kerja setengah hati, dia tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Maka ketika itu bagaimana dia mencuci hanya sekedar mencuci saja, tanpa bagaimana dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelayan atau konsumennya banyak yang komplain karena motornya tidak bersih, motornya tidak terlalu bagus dalam dicucinya, hanya sekedarnya saja. Dan akhirnya merugikan karyawannya sendiri, bahkan merugikan daripada yang pemilik karyawan itu sendiri. Ini akibat apa? Akibat daripada korupsi tenaga. Dia melakukannya tidak sepenuh hati. Dan ini ternyata bisa bagaimana membuat dirinya tidak baik, orang lain dirugikan, bahkan barangkali bagaimana membuat dirinya tidak baik-baik saja. Nah, dan juga barangkali tidak sesuai SOP. Jadi ada yang melakukan pekerjaan itu memang berdasarkan perintah saja, tidak atas inisiatif sendiri. Nah, hanya sekedar mencuci misalkan, tidak ada atas inisiatif sendiri, pengen melakukannya dengan yang terbaik. Maka inilah kita bagaimana belajar supaya bisa lebih baik lagi dan bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas. Atau berkaitan dengan itu, ketika misalkan kita seorang karyawan, kita bekerja, kita punya amanah, lalu ada bagaimana budaya kasbon ya. Jadi gajinya minta di awal atau gajinya diminta dulu karena ada keperluan. Nah, sehingga ada juga ternyata yang tidak sesuai ketika dia sudah mendapatkan gaji, ketika dia sudah bagaimana mengambil uangnya ketika itu, dan dia bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Dan ini merugikan dirinya sendiri sekali lagi, dan merugikan barangkali yang diamanahkan ketika itu. Nah, ini senantiasa mengingatkan kepada diri bahwa kita ini harus bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, dan jangan sampai merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Dan ketika itu sudah diberikan kepercayaan, diberikan amanah, jangan sampai kepercayaan dan amanah itu dirusak dengan kita tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Jikalau Ayah Bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.